Kisah Inspirasi Iman. Tanggal 18 Maret, Santo Cyrillus dari Yerusalem. Pada tanggal 18 Maret Gereja Katolik Roma menghormati Santo Cyrillus dari Yerusalem, seorang uskup abad keempat dan pujangga gereja, yang tulisannya masih dianggap sebagai ekspresi iman Kristen yang luar biasa. Santo Cyrillus juga dikenang karena pengetahuan Alkitabnya yang lengkap, dan ketekunannya dalam menghadapi kesalahpahaman dan pertentangan. Umat Katolik Timur dan Kristen Ortodoks Timur, yang juga merayakannya sebagai orang suci pada tanggal 18 Maret juga memperingatinya pada tanggal 7 Mei, tanggal penampakan ajaib yang konon terjadi segera setelah ia ditahbiskan sebagai uskup. Apa yang kita ketahui tentang kehidupan Cyrillus dikumpulkan dari informasi mengenai dia dari rekan-rekannya yang lebih muda, Epiphanius, Jerome, dan Rufinus, serta dari sejarawan abad kelima, Socrates, Sozomen dan Theodoret. Cyrillus kemungkinan besar lahir di Yerusalem sekitar tahun 315, tak lama setelah legalisasi agama Kristen di seluruh Kekaisaran Romawi. Meskipun legalisasi tersebut menghentikan banyak penganiayaan yang mengancam gereja selama 2 abad, hal ini secara tidak langsung menimbulkan sejumlah kontroversi internal, baik dalam hal teologi, dan yurisdiksi para uskup, yang melibatkan Cyrillus sendiri. Cyrillus menerima pendidikan yang sangat baik dalam sastra Yunani klasik dan juga Alkitab. Ia ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Maximus dari Yerusalem dan menggantikannya sebagai uskup pada tahun 348. Selama tahun-tahun awalnya sebagai uskup, kemungkinan besar sekitar tahun 350, ia menyampaikan serangkaian ceramah kepada inisiat baru Gereja Katolik. 24 ceramahnya masih bertahan dan dipelajari hingga saat ini. Dalam audiensi umum tahun 2007, Paus Benediktus ke-16 memuji santo tersebut karena memberikan suatu bentuk pengajaran Kristen yang integral, melibatkan tubuh, jiwa, dan roh. Ajaran Santo Cyrillus, kata Paus Fransiskus, tetap menjadi simbol bagi pembinaan katekese umat Kristiani saat ini. Pada tahun 351, 3 tahun setelah Cyrillus menjadi uskup Yerusalem, sebuah cahaya besar berbentuk salib muncul selama beberapa jam di langit kota, sebuah peristiwa yang banyak ditafsirkan sebagai tanda kemenangan gereja atas ajaran sesat. Namun, hal ini juga dapat dipahami sebagai tanda penderitaan yang akan dialami uskup baru dalam memimpin umatnya. Tidak seperti banyak uskup dan imam timur lainnya pada abad keempat, Cyrillus tidak membiarkan pembelajaran klasiknya menjauhkannya dari kepercayaan akan kemanusiaan dan keilahian Kristus yang utuh. Namun, orang yang menahbiskan Cyrillus sebagai uskup, Uskup Agung Acacius dari Kaisarea, adalah sekutu kaum Arian, yang menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk dan bukan Tuhan. Karena hubungannya dengan Uskup Agung, Cyrillus sendiri secara tidak adil dicurigai melakukan bid'ah oleh banyak saudara uskupnya. Namun ia juga mendapati dirinya berselisih dengan Uskup Agung Acacius, yang mengaku memiliki yurisdiksi atas tempat kelahiran gereja. Secara keseluruhan, perselisihan ini menyebabkan Cyrillus diasingkan dari Yerusalem sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 20 tahun. Cyrillus pertama kali berlindung pada Silvanus, uskup Taraus. Ia muncul di konsili Selecia pada tahun 359, di mana partai semi-Arian menang. Acacius digulingkan dan Santo Cyrillus tampaknya telah kembali ke tahtanya. Namun Kaisar tidak senang dengan kejadian tersebut, dan, pada tahun 360, Cyrillus dan kelompok moderat lainnya kembali diusir, dan baru kembali setelah aksesi Julian pada tahun 361.
Pada tahun 367, sebuah dekrit Valens membuang semua uskup yang telah berada di sana, dipulihkan oleh Julian, dan Srilus tetap berada di pengasingan sampai kematian penganiayaan pada tahun 378. Pada tahun 380, Santo Gregorius dari Nisa datang ke Yerusalem, atas rekomendasi sebuah konsili yang diadakan di Antiokhia pada tahun sebelumnya. Ia mendapati iman sesuai dengan kebenaran dan mengungkapkan kekagumannya atas upaya pastoralnya, namun kota itu menjadi mangsa pesta dan moralnya rusak. Pada tahun 381, Santo Srilus berpartisipasi dalam konsili ekumenis kedua, yang mengutuk dua bentuk Arianisme yang berbeda, dan menambahkan pernyataan tentang Roh Kudus ke dalam pengakuan iman Nicea tahun 325. Santo Srilus dari Yerusalem meninggal pada tahun 387, dan dinobatkan sebagai pujangga gereja oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1883. Santo Srilus, doakanlah kami. MAP TV Channel.